Sobat Mahasiswa semuanya, kembali lagi dalam podcast kami di UKM Jurnalistik bersama saya, Nimade Parasila Artini. Nah, kali ini kita akan membahas seputar gaya hidup dalam topik public speaking. Tentunya kalian sudah pasti tahu dong dengan kata public speaking ini. Apalagi pada kalangan mahasiswa dalam beraktivitas di kampus seperti di dalam kelas, presentasi, ataupun melafal, dan lainnya. Nah, tidak perlu berlama lagi, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas semuanya dengan narasumber spesial kita yang sudah ahli dalam bidangnya, yaitu Kak Wira. Halo semuanya, waduh, terima kasih ya sudah mengundang saya ke podcast Bilik Mandiri ini, benar ya? Iya, benar. Oke. Nah, bagaimana nih kabar Kak Wira sekarang? Baik atau? Kabarnya sangat luar biasa ya, kayak ada manis-manisnya, ada pahit-pahitnya ya, kayak manusia pada umumnya gitu. Kamu gimana, aman? Aman, baik, sangat baik sekali. Ya. Oke. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik ya Kak ya, tentunya. Lengkap nggak tuh agamanya? Ya, langsung saja kita ke topik pembicaraan kali ini, yaitu tentang public speaking ya Kak ya. Okay. Nah, kakak kan dikenal nih dengan banyak orang sebagai public speaker. Tentunya pasti sering menjadi pengisi acara di kampus ataupun di luar. Mungkin boleh nggak tahu ceritakan sedikit tentang beberapa pengalaman kakak? Oke, nah untuk pengalaman public speaking atau public speaker aku itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari teman-teman juga. Aku dulu berasal dari PMR awalnya, PMR dan KSPAN, di mana waktu SMP itu aku aktif ikut lomba fasilitator namanya. Nah, khususnya itu di fasilitator kesehatan remaja. Nah, beranjak perjalanan sebagai fasilitator, aku tuh lirik nih sama Wakasek kesiswaan aku waktu itu di SMP Slube 111 Denpasar. Aku tuh SMP sama Adi, ketua UKM Jurnalistik kebetulan. Nah, waktu itu aku diminta untuk nyoba mau nggak jadi MC di acara Slube. Waktu itu ada tryout massal untuk anak SD. Nah, dari sana aku mulai, dan itu tuh masih jelek banget, kayak aku mati gaya, kayak kaku banget, kayak gaya pun, kata bahasa dan diksi pun benar tuh nggak bagus gitu. Nah, beranjak dari sana aku akhirnya agak insecure sebenarnya, tapi kembali diberikan kepercayaan oleh Stube waktu itu untuk acara graduation kakak di kelas 9, waktu itu kan kelas 8 waktu ya. Nah, setelah itu akhirnya SMA, aku pun nyoba ikut pemilihan MC. Dulu aku SMA di SMA Negeri 3 Denpasar. Di sana kemudian aku dipercayakan oleh kakak OSIS waktu itu untuk menjadi MC. Ingat banget event pertama aku di sana itu Bulan Bahasa SMA 3 Denpasar tahun 2017. Dari sana akhirnya aku banyak sekali mendapatkan kesempatan untuk belajar, untuk menambah pengalaman dalam bidang MC, dan diundang juga nih ke beberapa acara baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan akhirnya juga kemarin sampai juga di PNB akhirnya berkuliah. Di sini juga sengkaranya dari pihak kampus, dari pihak Romawa di sini juga banyak mempercayakan aku sebagai MC gitu. Nah, selain MC juga aku juga dipercaya nih kemarin tahun 2021 kemarin dipercaya oleh PNB dan jurusan AN, karena aku dari AN itu untuk ikut lomba namanya BAC. Nah, pernah dengar nggak BAC? Belum sih Kak. Belum ya. Nah, itu tuh lomba salah satu, nggak sombong ya, paling bergengsi di jurusan administrasi bisnis seluruh Indonesia. Nah, itu ada lombanya namanya lomba MC juga, dan langsung sekarang mendapat kesempatan untuk dikirim waktu itu ke Pontianak di Kalimantan, mana ya aku lupa. Jadi di sana sekarang juga dapat juara 2. Nah, dari sana ya banyak sih, dari sana jadi ya total pengalaman yang luar biasa banget, sampai sekarang juga sering dipakai di acara baik dalam maupun di luar kampus. Oh iya, selain MC juga kan boleh sombong kan ya. Aku juga sempat dipercaya sebagai beberapa speaker, khususnya di bagian kesehatan remaja. Nah, jadi aku karena basicku dari PMI, dari PMR, restoran juga KSR, aku banyak banget pakai kesempatan untuk berbagi informasi mengenai HIV, AIDS, bis itu kehamilan remaja, pacaran dan lain sejenisnya. Gitu sih kalau pengalaman public speaker gitu. Berarti lebih sering terlatih gitu Kak ya? Iya, dari sana lah banyak dapat pengalaman dan pelatihan. Kalau keseharian kakak yang sedang kakak jalani itu baik di luar kampus atau di luar itu bagaimana ya? Oke, kalau di kampus aku baru aja demis nih, baru aja menjadi demisioner di Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga Pertanian Negeri Bali, itu di bagian sekretaris umum kebetulan. Nah, di sana juga banyak lumayan kan untuk kita harus ngomong di depan, harus ngomong berhadapan dengan jurusan. Dan untuk di luar, aku aktif di sebagai relawan di PMI Kabupaten Badung, dan juga sekarang baru banget lolos teman-teman
sebagai 10 besar finalis Bruno Truni Kota Denpasar tahun 2023. Mohon doa restunya ya. Ya, Asengkara Kak ya. Jadi tahun depan juga bakalan aktif di Semeton Bruno Truni Denpasar. Gitu. Gimana keadaannya, lancar berarti ya di acara tersebut? Sejauh ini masih pelatihan Bumun. Nah, kita lihat ke depannya Asengkara kalau emang rezekinya akan diberikan kesempatan untuk mengabdi lebih dalam lagi dengan platform Bruno Truni Denpasar kepada masyarakat khususnya di Kota Denpasar. Ya, Asengkara semoga lancar sampai tahap akhir ya Kak ya. Terima teman-teman yang menonton. Okay. Kalau kan dari pengalaman Kakak nih, banyak sekali pengalaman mau itu dari luar, dari kampus. Gimana sih cara Kakak membagi waktu dari itu semua? Oke, untuk bagi waktu ini sebenarnya sih kita semua tuh harus punya kayak prinsip masing-masing dalam hidup. Nah, kalau mungkin prinsip aku sama prinsip teman-teman beda, tapi kalau aku boleh sharing, prinsip aku itu adalah kerjakan apa yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi kita mau kita di kampus, dalam kampus, dunia kerja, pasti akan banyak banget kerjaan yang memang menuntut harus kita menyelesaikannya. Karena itulah tanggung jawab untuk kita kan. Nah, karena aku sadar bahwa aku sendiri yang mencari tanggung jawab tersebut, kayak aku daftar ormawa sana, ormawa sini, kegiatan sini, itu udah menjadi tanggung jawab aku untuk menyelesaikannya. Jadi caranya itu menurut aku pribadi, selesaikan dulu apa yang harus memang diselesaikan, bisa ukur nih tingkat urgensinya, mana sih yang urgensinya harus cepat kita selesaikan dan mana yang masih bisa kayak oke ini ntar dulu, kita fokuskan ini dulu gitu. Itu dari aku ya tipsnya. Berarti nggak mudah dong Kak ya, pasti ada kendala tentunya. Kendala itu pasti, tapi ya namanya juga hidup. Kita di Bali mengenal namanya Ruwa Bineda kan, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ya itu memang kita harus terima. Dan bagaimana cara kita menetralisir, mesomil gitu ibaratnya ya, dari hal-hal negatif tersebut gitu. Gimana sih cara Kakak mengatasi kendala tersebut? Apa dengan sesuatu yang lain, apa gimana? Cara mengatasinya, yang pertama, kakak tuh biasanya mengetahui apa sih yang lagi dibutuhkan pada saat itu gitu. Misalkan kalau emang lagi padat banget kerjaannya, ya udah kita kerjain dulu. Tapi kalau udah sampai di titik bosen nih misalnya, ya udah kita bisa healing sedikit. Nah, karena kakak suka nyanyi, biasanya sedikit nyanyi dikit gitu. Sama nonton drakor juga. Kamu suka drakor nggak? Oh, suka sih, dikit-dikit. Oke, jadi itu juga penting untuk kita tahu bagaimana sih cara kita mengatur tingkat kesetresan kita, sehingga apapun kerjaannya kita pasti ada stresnya, tapi bagaimana cara kita untuk mengatur stres itu tidak akan mengganggu sangat dari kerjaan kita. Berarti diselingi juga dengan hobi gitu ya, biar nggak stres juga. Seling aja, nggak usah monoton banget, nggak usah strict banget jadi orang gitu kalau aku ya prinsipnya. Nah, kebiasaan yang Kakak lakuin akhir-akhir ini dengan terkait public speaking itu apa sih yang? Oke, terkait public speaking, sekarang aku masih aktif sebagai freelancer untuk MC, moderator, dan juga seperti aku bilang tadi, aku juga beberapa kali diberikan kesempatan, dimintakan tolong juga untuk mengabdi dalam memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai penyebaran informasi kesehatan remaja. Itu sih kurang lebih sejauh ini. Kan kakak nih banyak nih jam terbangnya. Oh enggak juga, masih banyak yang lain lebih banyak. Tapi sementara banyak diberikan kepercayaan gitu ya. Apa sih yang paling berkesan menurut kakak? Yang bisa diceritakan, mau terburuk atau terbaik menurut kakak? Oke, mungkin kalau baik itu semua pasti ada baiknya ya. Tapi kalau buruk nih mungkin lebih dikenang banget gitu ya. Ya nggak sih, pengalaman buruk itu lebih memorable gitu. Iya, lebih keingat dah katanya. Oke, untuk pengalaman benar ini nggak buruk juga sih, tapi mungkin emang sedikit apes aja begitu. Nah, waktu itu aku sempat menjadi MC di acara besar di sekolahku di SMA. Ya, teman aku udah sebutnya di SMA apa ya? Jadi aku pernah jadi MC HUT waktu itu, HUT SMA Negeri Denpasar yang ke-42 tahun kalau nggak salah waktu itu. Nah, waktu itu kebetulan aku masih menjabat sebagai ketua umum juga di PMR Trisma. Nah, jadi kegiatan HUT Trisma itu ada juga kegiatanku masuk di PMR waktu itu. Namanya itu Eksibisi Karya Trisma. Itu kayak lomba PMR se-Bali gitu ibaratnya. Dan selain itu juga ada lomba, ada kegiatan namanya itu donor darah. Kan donor darah pasti udah tahu ya. Nah, jadi karena aku ketua umumnya, terus aku harus mengketuai kedua kegiatan itu juga sebagai penanggung jawabnya ibaratnya gitu. Kalau di PNB mungkin namanya PJ gitu ya. Aku jadi PJ juga begitu. Nah, jadi ibaratnya teman sekarang ini aku kegiatan EPTU gitu, kegiatan lombanya. Besok libur sehari, tapi liburnya itu aku persiapan untuk donor darah besoknya. Nah, jadi besoknya ini aku kegiatan donor darah. Sorenya aku tuh ada namanya geladi untuk puncak acaraku di puncak HUT SMA 3 Denpasar yang ke-42 gitu. Nah, karena waktu itu sedikit hektik, nah aku juga manusia teman-teman sering keteteran juga kerjaannya gitu. Nah, jadi waktu itu aku belum buat teks MC sama sekali. Nah, sementara gladi itu nanti sore ibaratnya let's say gitu ya.
Nah akhirnya apesnya lagi begitu aku tuh sakit teman-teman, badan aku panas, meriang, kayak mungkin karena kecapean ya, karena waktu itu juga bulan Januari musim-musim hujan gitu. Akhirnya aku sampai sakit, aku di UKS itu inget banget aku ngerjain teks MC. Dan karena itu mengundang waktu itu Ibu Gubernur, Ibu Putri Koster. Jadi waktu itu ya aku buat itu teksnya sesuai dengan protokoler yang ada. Karena sekarang kan sempat dipersiapkan untuk MC beberapa acara yang memang ada pejabat datang. Jadi emang ada peraturan sedikit yang berbeda kalau pejabat yang datang. Waktu itu aku buat sesuai dengan apa yang aku pernah alami aja dulu. Nah, selesai teksnya ini dengan tatih-tatih aku tuh sudah melakukan revisi ke guru aku waktu itu namanya. Ada guru yang memang namanya Pak Pale. Beliau ini benar-benar expert banget dalam dunia MC. Jadi aku sering dilatih oleh beliau untuk jika MC. Jadi pakemnya tuh beliau yang mengajarin ke aku biasanya. Nah di saat evaluasi dengan beliau itu tuh udah aman, udah clear kayak oke, aman gitu. Karena memang sudah sering juga MC dengan beliau. Jadi saya tahu kakak tuh tahu bagaimana sih tipikal protokol yang disukai sama Pak Pale, dan juga dengan protokol yang biasa digunakan ketika ada tamu pejabat yang datang. Nah, tibalah saat waktu itu lagi gladi bersih. Nah, gladi bersih waktu itu kalau SMA 3 di Pasar itu memang ada namanya kayak tari kontemporer, yaitu buatan anak-anak seniman muda SMA 3 di Pasar gitu. Jadi ya sekolah waktu itu sangat ramai, ada 3 angkatan plus alumni. Nah, mulailah aku gladi nih kan, gladi naik ke panggung itu sore, udah menjelang agak malam gitu. Lampu, ini karena lagi gelap, lampu sorot tuh full ke panggung. Kamu bayangin dah tuh dulu. Jadi kita di tengah-tengah panggung, dinonton sama orang, lampunya tuh nyorot ke kita doang. Jadi kita doang jadi spotlight di tempat itu gitu ya kan, benar. Nah, gladi lah nih, kayak biasa kayak tiktokan. Tapi emang aku sama temanku, partner aku waktu itu tuh belum latihan banyak, jadi masih agak tersendat-sendat gitu. Gladi pertama tuh dimarahin pertama sama Bapak Hersek gitu dan sama beberapa guru. Nah setelah itu MC lagi sekali itu akhirnya dimarah-marah, dan aku tuh dimarah itu di panggung dan Bapak itu marah beliau marah memakai mikrofon. Jadi orang-orang tuh langsung lihat aku mati kutu dimarahin di depan panggung gitu. Waktu itu salahnya sih kan katanya teks MC itu gini, kayak kita tuh nggak nyebutin semua nama undangan gitu. Sebenarnya tidak menyebutkan rundown kegiatan. Itu aku ingat banget saat di sana tuh aku dimarah itu di sana. Gitu. Sementara kalau yang aku tahu, kalau memang ada protokol yang datang, kalau undangan itu cuma maksimal 5. Jadi sebutin 4, satu itu tamu undangan lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebenarnya kalau susunan acara itu tidak perlu kayak di announce gitu, karena tidak efektif waktunya. Karena pejabat tuh kan waktunya tek gitu ya kan. Yeah. Nah, dimarah-marah lah aku nih di atas panggung. Nah, itu tuh kayak benar-benar udah capek seharian kerja, kan enggak, seharian semingguan lebih itu kerja, habis itu lagi sakit, dimarah-marah lagi, dan itu marah-marahnya itu depan umum lagi, kayak please Pak, kenapa depan umum gitu. Akhirnya ya udah waktu itu kayak sebenarnya itu udah kesel juga, namanya juga remaja kan, emosinya belum stabil. Dan aku udah mikir, aku tuh pingin mic drop gitu, tau gak sih? Tau gak lagu BTS ya, mic drop gitu, aku udah pingin kayak tak gitu mikir. Tapi inget, tidak boleh seperti itu, karena kita kan masih siswa, harus menghormati satu sama lain, apalagi beliau orang dituakan. Jadi waktu itu aku sama temen aku yang MC itu kayak nurunin ego sedikit, kita ikutin apa kata yang beliau inginkan waktu itu. Ya udah direvisi itu, kayak ditambahin tambahin itulah gitu. Kita cuman iya gitu. Nah, akhirnya besoknya tuh aku kembali MC kan harus, jadi aku make up waktu itu jam 4 pagi kan biasa waktu itu. Kalau MC make up pasti pagi banget. Make up, dan itu teks MC belum selesai karena aku sakit, aku kemarin itu langsung tidur sampai rumah. Habis itu ngerjain teks MC udah selesai, habis itu aku karena bapaknya minta direvisi ke beliau kan. Akhirnya saya revisi ke beliau. Dia bilang oke, aman gitu. Nah setelah itu datanglah protokol dari Ibu Putri Koster nih. Cik gitu. Dicek, boleh adik ya kakak lihat ininya teks MC-nya. Oh iya. Oh ini coret aja, ilangin gitu. Balik teks MC awal sebelum dimarah-marah. Kan kayak jadi nggak terkendali gitu ya kak. Kayak wasting time gitu, kayak seharusnya aku bisa tidur tidak tidur gitu. Akhirnya ya udah, karena agetnya sih kita tuh aku sama teman aku tuh udah terbiasa pakai protokol pakem MC yang biasa diajarin. Jadi ketika balik lagi ke teks MC awal kayak ya udahlah ya gitu. Nah ya pasrah itu, gitu. Udah pasrah, akhirnya biasalah kalau protokol memang detik akhir, memang ketika protokol datang baru diubah teks MC kan. Jadi karena terbiasa, udah seperti pada umumnya ya udah kita bawain
dengan rapi dan Astengkara itu protokolnya sangat memuji waktu itu, diberikan pujian, dibilang bagus untuk MC-nya. Terima kasih Bapak Ibu protokol atas email diberikan juga. Nah akhirnya ya udah deh, waktu itu akhirnya MC dan bapaknya saya bilang tak sampai Bapak, mohon maaf Bapak, tes MC diubah lagi udah protokolnya, boleh ke tes MC awal gitu aja sih. Oh iya tidak apa-apa nak, kalau memang sudah seperti itu jalani saja. Kayak Bapak kenapa saya dimarah-marah kemarin ya? Kayak jadi kan kayak mental kita tuh kayak Turun down gitu loh gitu. iya. Tapi dari sana saya belajar jadinya, dan teman saya juga belajar bahwa sebagai public speaker kita memang harus menguasai materi yang kita akan bawakan gitu. Jadi even nanti ada orang yang atau sosok yang nyeruduk gitu, kita punya argumen untuk ini loh sebenarnya yang biasa terjadi gitu. Jadi tidak kosong dan tanpa jawaban gitu. Kita juga harus berani berargumen gitu teman-teman. Jadi jangan tong kosong nyaring buinya gitu ibaratnya. Tapi berkat pengalaman itu juga, dari sana aku belajar bahwa itu yang tadi aku bilang, kita harus berani berargumen ketika kita menganggap sesuatu itu benar sesuai pakemnya. Kecuali nanti penentu akhirnya kalau MC itu biasanya protokol sih. Kita memang nunggu protokol tidak kira apakah ada yang dirubah atau enggak gitu. Astengkara lancar sampai akhir gitu. Sejak itu juga bapaknya ketika aku kayak MC nggak pernah direvisi lagi, kayak udah Bapak percaya sama kamu gitu. Terima kasih Bapak kepercayaannya ya. Gitu. Intinya berarti harus pede kita ya, apapun yang terjadi selanjutnya. Right. Pahami situasinya kalian teman-teman. Gitu. Nah dari cerita kakak tadi kan banyak nih beberapa pengalaman. Mungkin ada panutan yang mungkin bisa kakak jadikan sebagai motivasi gitu. Okay. Nah kalau panutan sebenarnya aku ada dua teman-teman. Kalau versi pengabdian, karena kan biasanya kalau kita MC itu harus ikhlas gitu kan ya. Yeah. Atau sebagai public speaker kita memberikan materi itu menyebar informasi tepatnya itu harus juga dari ikhlas. Karena biasa teman-teman mahasiswa kan budgetnya nggak terbatas gitu ya kan. Karena saya juga paham, saya juga member Ormawa dulu gitu. Jadi kalau dalam pengabdian saya tuh benar-benar manutin banget Jenny Hendry Dunant. Jenny Hendry Dunant adalah Bapak Palang Merah sedunia, di mana berkat beliau muncullah perhimpunan nasional sekarang seperti Palang Merah Indonesia, Palang Merah Amerika dan lain sejenisnya. Itu berdasarkan gagasan beliau bersama waktu itu Komite 5 kalau nggak salah namanya. Gitu. Itu dalam hal pengabdian. Sebenarnya yang kedua itu ada Patricia Go, tahu nggak? Oh tahu, pernah dengar. Iya. Jadi kalau Patricia Go ini dalam hal public speaking, khususnya dalam dunia MC itu sangat udah melalang buana banget, dan cara dia MC itu enak gitu. Jadi dia nggak terlalu formal, nggak terlalu informal juga gitu. Jadi enak gitu. Nah jadi menurut Patricia Go nih, kata beliau, ambillah job MC sesuai dengan karakter kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian ambil job MC ternyata tidak sesuai dengan karakter. Jadi karena setiap orang punya karakter berbeda ya kan, benar. Jadi ambillah yang emang karakternya pas, makanya lebih nyaman dan enjoy dan hidup jadi suasananya. Gitu. Nah itu dia tadi pengalaman kakaknya bisa kalian contoh sebagai kehidupan sehari-hari mungkin ya. Nah mungkin kakak bisa berikan tips kepada audiens semua yang di rumah yang menonton, terutama bagi kalangan mahasiswa ya pasti sedang berproses gitu dalam public speaking. Bisa kakak berikan tips mungkin? Oke. Kalau tips dari aku buat teman-teman yang ingin mendalami public speaking, yang pertama itu sebenarnya harus percaya diri terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya diri, biasanya apapun yang kita ingin omongin, apapun yang ingin kita utarakan itu nggak keluar jadinya. Gitu. Jadi pertama percaya diri. Kemudian jika ingin public speaker, menjadi seorang public speaker juga harus menguasai materi. Nah kenapa materi ini harus dikuasai? Karena kalau kita nggak tahu materi ini, kita tuh nggak tahu apa yang harus dibilang di depan panggung. Jadi pahami dulu materinya. Sebenarnya ketiga ini perhatikan juga penampilan. Nah kita tidak munafik bahwa sekarang itu good looking itu menjadi salah satu poin aspek utama untuk percaya diri kita juga, dan jadi agar kita bisa juga, ya. Bisa dilihat juga sama orang-orang. Nah, jadi dengan good looking kita, dengan look kita yang bagus, audiens pun akan nyaman melihat kita pun juga menjadi lebih percaya diri untuk ngomong di depan umum. Gitu. Itu sih tips dari aku. Itu dia tips tadi dari Kak Wira. Mungkin kalian bisa contoh nanti ya. Kemudian apa sih yang bisa kakak sampaikan atau pemikiran terakhir kakak kepada para penonton semua di rumah? Oke. Kalau pemikiran dari aku, dulu tuh aku punya quotes dalam hidup. Dulu itu namanya just wait and see. Jadi kita tuh bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namun setelah aku memakai quotes itu kayaknya nggak berkembang jadinya gitu kan. Jadi ada kemarin ini tuh dari Nelson Mandela, tau nggak Nelson Mandela?
Ya, tahu. Yang tahu ya. Ya, tahu. Ya. Nah, jadi beliau ini satu pemenang Nobel perdamaian kalau nggak salah. Dan ada satu quotes beliau itu, it seems impossible until it's done. Apa Jadi, tuh artinya, Kak? semuanya terlihat tidak mungkin sampai itu selesai. Jadi teman-teman coba aja dulu semuanya yang bisa dicoba, as long as itu positive way, why not gitu. Jadi jalani aja dulu, tapi kalian tuh akan merasa puas ketika itu tuh selesai. Kalian udah tahu, oh aku bisa loh ternyata kayak gini gitu. Jadi jalani aja dulu gitu. Hasilnya belakangan aja pasti selesai kok gitu. Jadi intinya kita tuh harus jalani dulu apa yang kita akan lakukan untuk kedepannya gitu ya, Kak ya. Benar. Tapi in positive way ya. Jangan narkoba kalian jalani itu tidak good kayak Nggak baik itulah pasti. Oke. Oke, itu tadi dari penjelasan Kak Wira yang kita bisa contoh beberapa tips mungkin dari Kak Wira ya teman-teman. Oke, itu tadi pembahasan dari Kak Wira mungkin yang bisa kita contoh beberapa tips gitu terkait gaya hidup. Bagaimana teman-teman, menarik bukan? Nah, kami harap teman-teman semua bisa mencontoh di rumah ataupun dimanapun itu kalian berada. Terima kasih juga untuk Kak Wira atas waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih juga teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk men-share informasi. Mohon doanya juga ya untuk saya diturunin dari pasar. Askara. Ya, semoga kami haraplah bisa bertemu lagi, berbincang-bincang kembali dalam podcast kita Bilik Mandiri. Demikian podcast kita yang bisa kita sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Sampai jumpa. Dadah.